Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Umi hari ini? Sudah siap belajar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, petunjuk, serta kemudahan dari Allah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Umi, pada video pembelajaran kali ini, pada mata pelajaran akidah akhlak kita akan belajar tentang adab sholat dan berzikir. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembiasaan, peserta didik mampu menghayati adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui pembiasaan, peserta didik mampu mengamalkan perilaku patuh dan disiplin sebagai implementasi adab sholat dan zikir. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil tentang adab sholat dan zikir yang benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan adab-adab sholat dan zikir yang baik dan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir yang baik dan benar. Dan yang ketujuh, melalui kegiatan latihan, peserta didik mampu mendemonstrasikan gerakan adab sholat dan zikir. Baiklah, supaya tujuan pembelajaran kita ini tercapai, mari kita ikuti materi berikut ini. Pertama, anak-anak Umi silahkan amati gambar berikut. Silahkan diamati dan dipahami, kira-kira ini gambar apa ya? Kemudian yang ini gambar apa ini? Iya betul, ini adalah gambar orang yang sedang sholat. Ya, beliau sholat dengan khusyuk. Ya, yang tadi ini gambar orang yang sedang berzikir. Tentunya kita mau ya sholat dengan khusyuk, berzikir dengan khusyuk, supaya zikir dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa sholat dengan khusyuk dan berzikir dengan khusyuk sehingga yang kita lakukan menjadi dihitung sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk menjawab itu semua, maka di sini kita akan mempelajari yang pertama adab-adab sholat. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat, satu hati yang ikhlas. Ya, jadi adab sholat yang pertama adalah hati yang ikhlas. Dalam melaksanakan sholat kita harus ikhlas. Maksudnya apa sih? Yaitu betul-betul sholat hanya untuk mengharap ridho dari Allah, bukan karena paksaan, bukan hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban saja, atau mengharap pujian dari orang lain. Adab yang kedua yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Apabila kita telah mendengar azan, itu tandanya waktu sholat telah tiba. Maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai melalaikannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Yang keempat, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kehusyuan sholat. Yang kelima, memakai pakaian terbaik, yaitu pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, dan tentunya pakaian yang dapat menutup aurat kita dengan sempurna. Yang keenam, menyesal serta bersedih. Maksudnya apa? Di sini ketika kita sholat, maka sholatlah dengan sungguh-sungguh, dengan memahami makna dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Apabila kita sholat tergesa-gesa serta kita tidak dapat menikmati kegiatan sholat kita tersebut, ibadah kita tersebut, maka hendaklah kita merasa menyesal dan bersedih. Adab yang selanjutnya yaitu melakukan sholat dengan khusyuk. Setelah sholat, hendaklah kita tetap berdiam di tempat sholat. Ya, untuk apa? Untuk melakukan zikir.
Nah, jadi setelah sholat hendaklah kita berzikir. Apa itu adab-adab berzikir? Yang pertama yaitu ikhlas. Ya, sama seperti adab sholat tadi. Adab zikir yang pertama yaitu ikhlas, mengharapkan ridho Allah, ikhlas melakukannya karena Allah, bukan karena paksaan atau mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, merendahkan suara. Jadi ketika kita berzikir tidak perlu kita berteriak-teriak atau mengeraskan suara. Berzikirlah dengan suara yang lemah lembut. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang diajarkan Rasulullah. Yang keempat, memahami maknanya dan khusyuk melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat yang suci. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat. Dan yang terakhir yaitu memilih tempat yang sunyi. Apabila kita sudah melakukan sholat dan berzikir sesuai dengan adab-adabnya, maka hikmah yang akan kita dapatkan adalah hikmah sholat yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Apabila kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu, maka kita akan terbiasa dengan disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberikan kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Kemudian, hikmah zikir. Ya, apabila kita melakukan zikir sesuai dengan adab-adab yang kita bahas tadi, maka hikmah yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, jadi anak-anak Umi kan sudah tahu apa saja adab-adab sholat dan zikir, serta manfaatnya atau hikmahnya yang akan kita dapatkan apabila kita melaksanakannya sesuai dengan adab-adabnya. Jadi, supaya sholat kita khusyuk, berzikir kita khusyuk dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa laksanakanlah sesuai dengan adab-adab yang telah kita pelajari. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran dari Umi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.